Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu di titik 4, yaitu menelaah dan kebahasaan cerita fantasi. Kalian bisa siapkan ya buku paket bahasa Indonesia seperti ini. Itu ada di halaman 60. Silakan dibuka. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan beberapa catatan penting untuk kalian. Ini ya. Yang pertama, nah lihat dulu judulnya. Struktur dan bahasa cerita fantasi. Sebelum dibahas, kalian tahu enggak apa itu pengertian struktur? Atau mungkin sudah pernah mendengar kata struktur? Struktur itu adalah bagian. Nah, lihat dulu judulnya. Sudahkah kalian melihat? Kalau sudah, kita mulai dari struktur cerita fantasi terlebih dahulu ya. Struktur cerita fantasi itu ada 3. Di sana sudah Ibu tuliskan. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Pengertian orientasi, komplikasi, resolusi itu kalau kalian mau silahkan baca di buku paket. Untuk hari ini Ibu akan jelaskan secara singkat saja. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan tempat. Pengertian orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan latar. Tokoh, apa itu tokoh? Tokoh adalah pemain atau pelaku dalam sebuah cerita. Kalau latar itu penggambaran tempat, waktu, dan suasana. Ingat ya, latar itu ada 3. Sudah Ibu sebutkan tadi. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kita lihat lagi struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi itu hubungan sebab akibat yang menimbulkan konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah sebuah masalah. Terus yang ketiga, lihat. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Nah, struktur sudah. Ingat ya, ada 3. Terus pengertiannya sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut ke bahasa cerita fantasi. Lihat bagian pertama. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti orang ya. Kata ganti orang itu nanti ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu ada tunggal dan ada jamak. Kalau tunggal itu artinya 1. Ingat, kalau tunggal artinya 1. Kalau jamak artinya lebih dari 1. Kita mulai dari yang pertama. Kata ganti orang pertama, tunggal, contohnya saya. Ingat, saya, aku. Terus kata ganti orang pertama jamak. Contohnya kami. Lanjut lagi ke kata ganti orang yang kedua. Ada tunggal, ada jamak. Ingat, tunggal itu 1. Jamak itu lebih dari 1. Kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, ini lawan bicara ya. Kamu, kau, engkau. Terus kata ganti orang kedua jamak. Contohnya, kita. Kata ganti orang ketiga, ingat ada tunggal, ada jamak. Masih ingat kan pengertian tunggal itu apa, pengertian jamak itu apa? Ibu pikir kalian pasti paham. Kata ganti orang ketiga, tunggal. Contohnya, ini yang dibicarakan ya. Dia, ia, dan nama orang. Terus kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Terus sekarang lihat ke bagian yang kedua. Penggunaan kata yang mencerap panca indera. Ini berkaitan dengan mata, berkaitan dengan telinga, berkaitan dengan hidung.
berkaitan dengan kulit, berkaitan dengan lidah. Contohnya sudah ada di buku paket. Ibu akan berikan satu contoh, yaitu saya melihat alien di lapangan. Melihat itu berkaitan dengan panca indera penglihatan atau mata. Nanti contoh yang lain silakan buat sendiri di rumah ya. Terus lihat ke bagian yang ketiga. Kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya 2 tahun, akhirnya, hari ini. Untuk kalimat buat sendiri di rumah ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 4. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, untuk kalimat silakan buat sendiri. Nah, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, dialog percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, kalau kalimat langsung, kalian bisa buka halaman 69 ya. Buku paket. Di sana ada satu kalimat, yakni raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, kaidah penulisan kalimat langsung, yang pertama kalian harus menggunakan tanda petik 2. Setelah itu, gunakan huruf kapital. Jika sudah menulis kalimat, ingat akhiri kalimat dengan tanda titik atau tanda seru. Kalimat gunakan tanda ya, tanda titik, tanda seru atau tanda tanya. Tanda titik jika itu kalimat berita, dan jika tanda seru itu jika kalian menggunakan kalimat perintah. Kalau tanda tanya, jika kalian menggunakan kalimat pertanyaan. Setelah tanda baca, akhiri lagi dengan tanda petik 2. Setelah tanda petik 2, kalian gunakan lagi huruf kapital, misalnya ya, teriak Fona kalang kabut. Teriak, T-nya huruf kapital. Terus teriak Fona, F-nya huruf kapital karena itu nama orang. Kalang kabut diakhiri tanda titik. Silakan kalian baca buku paketnya ya, halaman 69. Nah, anak-anak kelas 7, semoga paham dengan penjelasan Ibu tadi. Nih, lihat ya, Ibu sudah menuliskan poin-poin penting untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul di sekolah dan belajar bersama dengan teman-teman, dengan gurumu ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.